Hah? Yang anak Abdul Rashid Arang. Siapa? Itu Hamdan. Bukan. Yang anggota MUI itu. Watajibul fitrah tuh ya. Wajib zakat fitrah sekarang kan? Ya. 16 baris dari atas. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal fuqaha wal muridin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Jamil Ma'mur Klender, akhina fillah Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Irianto Waliladin MA, Ketua 1 guru kita bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasni, sesepuh kita Ustaz Dr. Andes Ahmad Matsani, segenap para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan
untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, Syekh Muhammad Syata Ad-Dimyati, khususan Kiai Abdul Rashid, Kiai Mursidi, Kiai Ayatullah Saleh, Kiai Munzir Tamam, Kiai Abdul Hayy. Kana sayuni lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Jamaah kita sekarang sampai kepada watajibu al-fitrah ya. Halaman 50 baris 16 dari atas. Kita sudah selesai kemarin berbicara tentang zakat hewan, zakat onta, zakat lembu atau sapi, dan zakat kambing ya. Sekarang pindah ke zakat badan. Zakat kemarin dinamakan juga itu zakat amwal, harta ya. Sekarang zakat badan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wa tajibul fitrah ay zakatul fitri. Ketika kita sudah selesai berbicara tentang zakat harta dan syarat-syaratnya, sekarang kita masuk pembahasan kepada zakat fitrah ya. Ay zakatul fitri, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Summiyat bidzalika lianna wujubaha bihi. Dinamakan zakat fitrah karena kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah untuk badan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum berfirman, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha ya. Jadi ini zakat fitrah ini untuk membersihkan diri kita. Kapan ini zakat fitrah ini diwajibkan? Wa furidat ka ramadhana fi tsani sinni al-hijri. Zakat fitrah ini furidat ya, kita bacanya dimajhulkan dumma awwaluhu wa kutsira ma qabla akhir. Diwajibkan ya, sama seperti Allah mewajibkan puasa Ramadan ya. Fi tsani sinni al-hijri, di tahun kedua Hijriyah ya. Puasa Ramadan diwajibkan juga pada tahun kedua Hijriyah. Kemudian zakat fitrah juga diwajibkan pada tahun yang sama, tahun kedua Hijriyah. Ini ada istilah yang diberikan oleh Muhammad Syata Ad-Dimyati dalam syarah
i'anatul talibin. Wa tutlaqu fi istilahil fuqaha ala qadril mukhrij anil badan. Wa dzalika fasarraha al-mu'allifu bihi. Jadi berapa kadar ukuran ya mengeluarkan zakat untuk kesucian badan kita. Wa qawlu bani al-Labban bi'adami wujubiha ghalatun ya kama fil Rawdah. Dan pernyataan Ibnu Labban, ini juga seorang ulama fuqaha, ulama fikih, beliau pernah mengatakan bi'adami wujubiha, tidak wajib ya zakat fitrah. Ini katanya ghalatun. Ini kata Syekh Zainul Malibari, itu pendapatnya salah tuh. Dia mengatakan tidak ada kewajiban zakat fitrah. Ya. Kata Imam Syekh Al-Malibari, katanya pendapatnya ghalat sana. Kama fil Rawdah, sebagaimana juga diterangkan dalam kitab Ar-Rawdah punya Imam Nawawi ya. Kemudian qala Waqi', Imam Waqi' ini berkata, siapa ini Imam Waqi'? Imam Waqi' adalah gurunya Imam Syafi'i. Ada ungkapan yang terkenal itu, populer ya, di antara keduanya tuh. Wa huwa Syekhul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi dikasih jelas. Jadi ini bagus, setiap kali menyebut nama ulama dikasih syarah. Beliau adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian katanya ada ungkapan kalam Imam Syafi'i yang sangat luar biasa. Dia ngadu sama gurunya nih, sama Imam Waqi'. Apa katanya? Syaqautu ila Waqi'i su'i hifzi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' ya, tentang apa? Susahnya saya menghafal. Jadi awal-awal tuh Imam Syafi'i belajar kok susah itu ngapal, gak dapat hilang mulu. Kemudian gurunya kasih nasihat, farsyadani ila tarkil ma'asi. Kata gurunya ya, mengasihkan irsyadat, petunjuk, coba tinggalin maksiat ya, tinggalin maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa anna al-ilma nurun. Kemudian Imam Waqi' juga memberitahukan kepada saya bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ini merupakan juga ni'am al-batiniyah, nikmat-nikmat yang berbentuk batinah. Saya sudah menyampaikan ada ni'amun zahirah ya, ada ni'amun batinah. Kalau ni'amun zahirah itu ni'am duniawiyah dan dia hissiyah, bisa dirabah ya. Kita pegang rumah kita, mobil kita terasa, air minum istri kita, tapi dia faniyah, bersifat fana, bakal habis tuh. Lawannya ni'am al-batiniyah, ay ni'am ukhrawiyah, dia baqiyah, ma'nawiyah baqiyah. Ini cahayanya, ini yang paling mahal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tentang wa idza qudiyatis shalah pada hari Jumat, kan fantasiru, bertebaranlah, carilah karunia Allah. Di situ ulama banyak mentafsirkan itu mencarinya apa? Cari ilmu sama cari as-sawab. Cari ilmu dan cari pahala. Ya. Karena orang-orang soleh itu begitu tuh.
Dia ilmu aja dia ubar sama amal soleh yang bagus, ya. Rezeki ngikut tuh. Rezeki datang sendiri, ya. Karena Allah pernah bilang gini ya, hambaku khalaqtul asya'a min ajli, katanya. Aku ciptakan barang-barang nih, fasilitas di dunia ini untukmu. Ya, dalam hadis qudsi begitu. Wa khalaqtuka min ajli. Sementara aku ciptakan Anda untuk diriku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia, ya, kecuali hanya untuk beribadah kepada. Maka Allah mengatakan lagi begini, ibadi khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan Anda untuk beribadah, jangan bermain, jangan tinggalin sholat, ya, jangan lagi sholat kagak khusyuk, jangan. Karena kita bukan hanya Allah ciptakan, tapi juga Allah ciptakan apa? Semuanya tuh buat kita semuanya. Allah janjikan, "Wama min dabatin, ya, wa illa 'alallahi rizquha. Wama min dabatin fil ardi wa illa 'alallahi rizquha." Semua yang melata di muka bumi itu Allah jamin rezekinya. Ya, jadi Allah bukan hanya menciptakan kita, tapi juga Allah nyiapin rezekinya buat kita. Allah jamin buat kita. Allah janjikan buat kita. Maka kata Allah apa? Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan Anda jangan main-main. Beribadah aja yang benar. Lagi ibadah jangan mikirin duit dan bikin macam-macam. Ya. Apa kemudian? Aku wadamantu laka rizqak, dan aku jamin rizkimu. Fala tat'ab. Jangan capek-capek. Ini kan kayak ini santai aja deh. Kagak nyangkul, gak apa, rezeki ada aja. Makamnya udah beda gitu. Kayak guru-guru kita tuh. Ini kayak Wahab, ngajar aja tuh, Pak. Nggak capek-capek tuh. Ya, fala tat'ab. Kata fa bi izzati wa jalali, demi keagunganku dan kebesaranku, in anta radita bima qasamtuhu lak, jika kamu ridha dengan apa yang aku berikan kepadamu, arahtu qalbak wa badanak, aku kasih rehat badanmu dan hatimu. Nggak capek-capek, ya. Kalau Bang Sobi nggak, kontrakannya banyak, santai. Tinggal fokus aja dah ibadah, udah benar. Ya, begitu. Kemudian apa? Jangan sampai kata Allah, engkau uber dunia dan itu bersifat fana sampai-sampai engkau melupakan aku. Jangan sampai itu ya. Ini pentingnya kita ada majelis ilmu gitu, ya. Apa? Dari ghaflah ila zikr. Dari kita lalai jadi ingat, ya. Taib, jadi katanya wa akhbarani bi annal ilma nur. Kata Imam Waqi itu memberitahukan Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan ini namanya ilmu yang bersifat batin, ya. Sirrun min asrarillah, hikmatun min hikamillah. Rahasia-rahasia Allah, hikmah-hikmah Allah yang Allah berikan tuh kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Diingetin lagi tuh, cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada ahli maksiat. Betul. Dan para nabi, para mursalin juga warisannya adalah ilmu dan nur. Ya.
Jadi ingat cerita, saya pernah cerita juga ya. Suatu saat Abu Hurairah tuh mau ke Masjid Nabawi, dilihat ada Imam Ali lagi ngajar begini, yang ikut beberapa orang aja tuh. Sebelah sana ada sahabat lagi zikir aja. Sebelah sana lagi ada yang lagi baca Quran. Ya, artinya dikit aja. Beberapa orang kayak gitu nih. Pas ngeliat ke pasar banyak tuh orang. Kata Abu Hurairah apa? Ya ahlas suq, penduduk pasar. Antum hahuna katanya. Wa mirathu Rasulillah muwazza'un fi masjidin Nabi. Kok kamu masih di sini aja? Itu tuh di Masjid Al-Ma'mur. Lagi ada pembagian sembako. Pembagian amplop. Ya. Ada pembagian warisan Rasulullah. Para sahabat saat itu pas dengar merasa masih ada warisan Nabi, harta perang yang belum dibagikan. Lari semuanya datang ke Nabawi. Pas dia lihat kagak ada. Hanya ada Imam Ali ngajar, beberapa sahabat lagi baca Quran, lagi berzikir. Marah-marah dia. Ya Abu Hurairah, ma qultalan, apa yang Anda katakan tadi? Kata Abu Hurairah, madza tanzurun? Kamu ngelihat apa? Saya lihat hanya ada Imam Ali, ada beberapa orang yang ngajar. Sana sahabat lagi baca Quran, saya lagi berzikir. Apa kata Abu Hurairah? Hadza huwa mirathu Rasulillah. Inilah yang namanya peninggalan Rasulullah. Ya, lalu beliau menyetir hadis Nabi sesungguhnya para nabi, para anbiya, para mursalin, para rasul la nurisu tidak mewariskan apa-apa kecuali ilmu dan la nurisu dirhaman wala dinaron. Tidak mewariskan dirham, dinar, dolar, real, rupiah. Wa innama nurisu ilma wa nur. Sesungguhnya para nabi dan mursalin mewariskan ilmu dan cahaya. Jadi bapak-bapak ini kita begini nih, kita menghidupkan ini warisan nabi. Ya, berkah insyaallah. Ini banyak malaikat ini, berkah. Apalagi ngelihat guru kita, ya. Man nadhara aliman fa ka'annama nazar. Barang siapa melihat orang alim, seakan lihat nabi. Man safaha aliman, cium tangan sama orang alim seperti cium tangan sama nabi. Kalau sahabat ini Sufyan Ats-Tsauri min at-tabi'in, kalau masuk masjid itu semua orang disalami sama dia. Itu ulama besar. Sufyan Ats-Tsauri. Ditanya, "Imam, kenapa kok kamu?" Aku ingin ketika bersalaman melihat muka yang mengingatkan aku kepada Allah. Ya. Jadi makanya kalau lagi pas sholat bersama itu salaman itu. Jangan langsung salat sunnah aja biar berkah. Ya, didapat semuanya. Ya, ini nasihat daripada Imam Waqi kepada muridnya Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Syafi'i menjaga dirinya, muraqabah, musyahadah. Kitabnya banyak, sampai kagak bisa tidur, penuh kamarnya. Akhirnya semua dia hafalin. Bayangin. Semua dia hafal. Sampai kitab Al-Muwatta, karena Imam Maliki sebelum ketemu Imam Maliki sudah hafal duluan. Ya, dilalap habis semuanya. Pernah ada satu kisah Imam Syafi'i itu, beliau itu diriwayatkan dalam satu hari itu menghatamkan sittina marrah, 60 kali. Banyak. Dan lagi menghafal, ada satu ayat pas dia lagi loncat terus kelewat. Padahal setiap hari menghatamkan 60 kali.
Apa? Hatta yastaghfirullah, sampai beliau istighfar kepada Allah. Ya. Sama Imam Ibnu Taimiyah juga ditanya satu permasalahan, udah sering tuh, pas ditanya itu lupa. Allah tutupin hatinya tuh. Ya, namanya manusia ya. Kan ada ujub, ria, ditutup itu. Sampai beliau istighfar 1000 kali. Istighfar ini seperti apa? Clean nih, ngebersihin nih. Hati yang kotor jadi bersih, mulai kelihatan tuh. Ya. Jadi bapak-bapak iringin terus ya sifat-sifat kita yang jelek, perbuatan jelek dengan istighfar. Tidak ada dosa yang besar terus menerus digempur dengan istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau terus ditumpuk jadi gunung juga tuh. Ya. Baik. Jadi zakat fitrah ini ya, apa kata Imam Waqi ini? Ya. Zakatul fitri li syahri Ramadan ka sajadatis sahwi lis salah. Hikmah kita mengeluarkan zakat fitrah ya pada bulan Ramadan itu seperti sujud sahwi dalam salat. Ya. Tajburu naqsas saumi. Apa hikmahnya tajbur? Nambel kekurangan puasa. Lagi puasa kita mungkin ada candanya, ya, ngomong yang kagak-kagak itu. Nah, maka nanti ada hadisnya tuh, tuhratun ya lis-shaim wa tu'matun lil masakin. Tuhroh, ngebersihin tuh ya dosa-dosa kesalahan orang yang puasa. Kemudian tu'mah, berbagi makanan kepada orang miskin. Hikmahnya zakat itu begitu dua. Taib. Jadi ini digambarkan kedudukan zakat fitrah dalam bulan Ramadan ya, ketika kita puasa itu sama seperti sujud sahwi ketika sholat. Ya, ini ada hikmahnya. Kenapa Nabi itu Allah kasih ada lupa, salah. Ya, jadi semua yang berhubungan dengan Nabi itu ada ta'aliman wa tarbiyah, pendidikan. Sekarang kita salah tahu karena Nabi sujud salah, diajarin gitu. Ya. Baik. Jadi bapak-bapak sholat salah, habis salam sujud lagi tuh. Dan niatnya sujud sah. Wah. Kama yajburu sujudu naqsas shalah. Sebagaimana sujud sahwi itu menambal kekurangan sholat. Begitu ya. Wa yu'ayyiduhu masahhah. Kemudian beliau juga Imam Waqi itu menguatkan ya apa yang benar. Annaha tuhratun lis-shaimi minal lagwi war-rafath. Sesungguhnya zakat fitrah itu tuhratun, mensucikan, membersihkan, lis-shaimi ya kepada orang yang berpuasa dari apa? Minal lagwi, dari main-main, war-rafath, apa rafas? War kata-kata yang kotor. Ada kitab namanya Is'aful Iman karangan Syekh Hasan Zokzok, ulama di Mekah itu. Dulu saya ikut ngaji sama Abu Yasin Malik itu, dapat kitab itu, kita fotokopi itu, ya, semuanya berkenaan tentang hadis-hadis puasa, dari mulai kewajiban sampai ya, bab ini juga ada beberapa bab. Taib. Kemudian alat hurrin. Nah, ini kan sambungannya tuh. Sebelumnya disebutkan wa tajibul fitratu,
zakat fitrah itu wajib atas siapa? Ala hurrin, atas orang yang merdeka. Ya, hur itu orang yang merdeka. Fala talzamu ala raqiqin an nafsihi. Zakat fitrah itu, jadi ini kalau sudah, ini keunikannya bahasa Fathul Mu'in nih. Ya, sudah berada domnya, domi mustatir semua dah. Memang lagi ngomongin zakat fitrah, maka kagak tulzamu zakatul fitri, enggak, udah dibuang. Dan ini jadinya juga tinggi bahasanya. Dan tidak diwajibkan apa? Zakat fitrah ala raqiqin an nafsi, atas seorang budak, ya, untuk dirinya sendiri. Kalau gitu siapa yang wajib? Bal talzamu sayyidahu anhu. Tapi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu siapa? Tuannya, majikannya, ya. Anhu untuk si raqiq, budak tadi. Wala an zauzatihi, ya, kagak juga wajib budak tadi mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Kan kalau kita mah wajib tuh. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri al wajib alayya berdiri an nafsi lillahi ta'ala. Membuat saya buat istri saya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri al wajib alayya an zauzati. Seperti namanya. Buat anak lagi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri al wajib alayya, yang wajib atas diriku untuk anakku, ya, anak perempuan, anak laki, gitu ya. Tapi budak dia juga kagak wajib mengeluarkan zakat fitrah buat istrinya. Bal in kanat amatan, ya, bahkan apalagi itu jika tuh istrinya emang budak, ya, sama-sama budak, ya. Fa'ala sayyidiha, maka yang wajib mengeluarkan zakat siapa? Majikannya, tuannya. Wa illa fa'alaiha kama ya'ti. Kalau tidak, maka wajib atas dirinya, ya. Nah, ini di sini disebutin jika dia istrinya bukan seorang budak, orang merdeka. Budak kawin sama orang yang merdeka. Nah, istrinya merdeka, dia ngeluarin zakat sendiri. Wala ala mukatabin lidhafi milkihi, enggak wajib juga zakat fitrah atas hamba mukatab. Saya pernah jelasin ya, apa zakat mukatab, lupa. Ada kan ada budak hak ini. Apa kia lupa tuh? Budak yang ya, mukatab itu budak yang dimerdekakan, ya, yang dilunasin. Lidhafi milkihi, karena kelemahan kepemilikannya atau hartanya, begitu. Jamaah sekalian, dalam hadis lain juga disebutkan memang, ya, inna sauma Ramadan mu'allaqun baina sama wal ard. Sesungguhnya puasa Ramadan itu pahalanya bergantungan antara langit dan bumi. La yarfa'u illa bi zakatil fitri. Tidak akan diangkat tuh puasa kita kecuali sampai kita ngeluarin zakat fitrah. Maka penting ini, ya, puasa bener bagus banget, kagak ngeluarin zakat, nggak zakat fitrah, ya, itu puasa kita belum Allah terima, angkat, masih mu'allaqun bainas sama wal ard. Wa min thamma lam tulzimuhu zakatum malihi, ya. Kemudian tidak diwajibkan juga zakat fitri, ya, zakatum malihi, zakat hartanya, harta si budak, ya. Wala nafaqatu aqaribihi, dan
tidak juga menafkahkan kerabatnya. Ya budak dia nggak punya apa-apa. Ya, saya, mohon maaf, kita orang yang merdeka nih. Ya, kita punya keponakan kan aqarib tuh. Ya, misalnya bapaknya udah meninggal misalnya. Jadi kewajiban kita tuh. Kalau budak mah dia punya kerabat apa? Nggak wajib. Buat dirinya aja kagak wajib. Ya, apalagi buat kerabat. Ya. Wal istiqlalihi, ya, karena kebebasan dirinya. Lam talzam sayyidahu anhu, ya. Tidak dibebankan siapa? Tuannya darinya. Jadi kalau budaknya dia merdeka, maka si si kafilnya, tuannya, sayyidnya tidak dibebankan mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Kemudian kapan nih waktu kita menunaikan zakat fitrah? Ya, di sini hanya ini doang yang pokoknya. Nanti pembahasan di kitab itu banyak, boleh kok di awal-awal udah boleh. Ya. Bi ghurubi syamsi lailatul fitri, ya. Apa tuh? Sudah masuk matahari terbenam, ya, pada malam Lailatul Fitri min Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi disebutkan bahwa ketika perintah ini diturunkan itu kapan? Yaumaini, 2 hari sebelum Lebaran. Ya, cuman dicari-cari kagak ada yang mengatakannya hari keberapa. Hanya bilangnya zakat fitrah itu mulai diwajibkan di tahun kedua Hijriah, turunnya dia 2 hari sebelum Ramadan berakhir. Ya, dan waktu mengeluarkannya itu kapan? Dari mulai matahari terbenam, malamnya tuh. Ya, artinya bi'idraki akhir juz'in minhu wa awwal juz'in min Syawal, ya, mendapatkan akhir daripada bulan Ramadan dan awal daripada sebagian bulan Syawal. Ya kan malam itu kan. Fala tajibu bima hadatsa ba'dal ghurubi min waladin. Kemudian ini tajibu, lagi-lagi dia usulnya asalnya fala tajibu zakatul fitri. Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya, bima hadatsa ba'dal ghurub, bagi yang baru ada gitu, ya, min waladin, bapak istrinya melahirkan. Kalau lahirnya sebelum matahari terbenam, walaupun hanya beberapa sawani detik, maka dia wajib, bapaknya wajib ngeluarin zakat. Contoh Pak Asep, istrinya hamil besar, ya, udah tanggal akhir Ramadan, katakanlah tanggal 30, ya, kan batasnya itu tanggal maghrib, ya. Lahirnya asar misalnya, ya, atau misalnya jam 5 dah, berarti kan matahari belum terbenam tuh kan. Nah itu Pak Asep wajib ngeluarin zakat buat siapa? Anak yang baru lahir. Tapi lahirnya ba'da ghurub, kagak wajib. Nah itu penting diingat, ya. Fala tajibu ay zakatul fitri bima hadatsa ba'da al-ghurubi min waladin, ya, wa nikahin
wa milki kinnin, dan miliki budak, wa ghina, baik dia kaya, wa Islam, wala tasqutu bima yahdutsu ba'dahu min mautin wa itqin, dan kagak gugur juga zakat fitrah ya, bima yahdusu, dari apa yang baru setelahnya dari kematian dan budak yang budak, wa talaqin, dan perceraian, wa muzili milkin, dan hilangnya kepemilikan, gitu ya. Nah, di sini ada saya kasih catatan tuh. Kemudian wa waqtu adaiha min waqtil wujub. Nah, sekarang kapan nih? Kapan waktu penunaiannya? Wa waqtu adaiha min waqtil wujub ila ghurubi syamsi yaumil fitri. Waktu adaiha hanya kembali ke mana? Zakat fitrah. Waktu menunaikan zakat fitrah min waqtil wujub, dari waktu yang diwajibkan, ila ghurubi syamsi yaumil fitr, sampai terbenamnya matahari hari Idul Fitri, Lebaran ya. Jadi ini namanya, ada yang namanya zakatul fitri, ada yang namanya juga shadaqatul fitri. Ini istilah aja. Kalau kita lihat di hadis-hadis kebanyakan bukan pakai zakah, shadaqatul fitri. Nama lainnya juga apa tadi? Shadaqatul badan, sedekah badan, atau zakatul badan. Kalau zakat harta apa? Kemarin itu kerbau ya. Iya. Baik. Fayalzamul hurrul madhkuru, katanya ayu adiyaha qabla ghurubi samsi. Nah, ini hukum gitu tuh ya. Maka yalzamu, diwajibkan bagi orang yang merdeka yang telah disebutkan tadi itu, ayu adiyaha, menunaikan zakat fitrah qabla ghurubi samsihi, sebelum matahari terbenam, gitu ya. Kemudian aman. Nah, ini lihat lagi itu, nyambung lagi ya. Tadi apa? Wajib zakat fitrah, kemudian atas orang yang hur, yang merdeka. Kapan bayarnya? Setelah masuk di ghurubi syamsi lailatul fitri, aman. Atas siapa? Ya, kalau nggak digituin kagak nyambung tuh ya. Artinya an kulli muslimin. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi semua orang muslim. Talzimuhu nafaqatuhu, yang dia wajib atau mesti dinafkahkan ya. Bi zaujiyatin, istri, au milkin, atau yang dimilikinya, atau qarabah, atau kerabat tadi itu. Boleh enggak misalnya bapak punya orang tua udah sepuh, dulu kita masih kecil dizakatin sama bapak kita, sekarang kita udah sukses, orang tua kita udah sepuh dah, nggak ngapa-ngapain. Boleh enggak kita zakatin buat orang tua kita? Boleh ya. Sama juga tadi kita punya kerabat, anak-anak ponakan kita bisa tinggal sama kita, bapak-bapak misal dari kampung dibawa di drop dah, anak-anaknya sudah tinggal di sini aja. Boleh nggak kita bayarin? Boleh ya. Jadi yang wajib dinafkahkan siapa? Istri, kerabat, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kerabat di sini? Disebutkan al-muradu biha qarabatul abwah wal banuwah. Ya, dari bapak-bapaknya dah, turun bapak-bapaknya,
ibunya begitu. Baik. Hinal ghurub, ketika matahari terbenam. Walau raj'iyatan, ya. Meskipun dia, nah ini kasus juga nih. Apa? Raj'iyah yang rujuk gitu. Bapak-bapak mentalak istri kemudian rujuk, ya, itu juga masuk kepada talzamuhu nafaqatuhu, yang masih kita wajib memberikan nafkah. Artinya kita boleh mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang dirujuk. Au hamilan, atau dalam kondisi hamil bai'an, yakni talak bain. Walau amatan, meskipun dia seorang budak. Fayalzamu fitratuhuma kana faqatihima, maka wajib, ya, bagi siapa tuh tadi tuh orang muslim yang merdeka, dia apa? Mengeluarkan zakat fitrah untuk keduanya. Untuk tadi siapa? Orang yang dirujuk dan yang hamil. Seperti karena nafaqatihima, dia juga memberikan nafkah. Tadi disebutkan di awal, atas siapa? Atas semua orang muslim yang wajib diberikan nafkah, seperti istrinya, anaknya, kerabatnya, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya. Wala tajibu an zaujatin nasizah. Nah ini fil kurdi ma qala fil i'ab. Nah, ini nusus nih. Bagaimana kalau ternyata istrinya apa Ustaz? Nakal tuh ya. Perempuan nakal ya, Ustaz ya? Nusuz tuh. Yang berani itu yang durhaka lah sama suami dah. Ngelawan mulu. Maka tidak wajib, ya. Siapa tuh? Si suami mengeluarkan zakat kita untuk istri yang nusuz, istri yang durhaka, yang bahasa umum. Disukuti nafaqatiha anhu, karena gugur juga tuh suami memberikan nafkah kepada istri yang durhaka. Emang ini berat banget ini ya. Ya, kalau Allah kasih kita isinya masukin doa, bapak-bapak doa biar istrinya, anak-anaknya bisa ikut kita dalam kebenaran, dalam dakwah. Itu banyak-banyak doa, doa Nabi Ibrahim tuh. Rabbana hablana min azwajina. Pas min azwajina itu hadirin tuh pasangannya tuh. Hadirin pasangannya, mukanya hadiri, doain kekurangannya biar sempurna di mata Allah dan di mata kita. Wa dzurriyyatina, pas dzurriyyah juga hadirin tuh wajah anak kita, ya, sebutin namanya, doain tuh agar anak kita apa? Jadi qurratu ayun, buah hati, enak dilihat, enak dipandang, pada taat semuanya. Kalau istri ngelawan, anak berani, waduh, itu berat banget hidup tuh. Anak yang kita didik dari kecil, ya, orang tua berat banget menghadapin anak yang begitu. Nah, salah satunya katanya perbanyak baca doa Nabi Ibrahim tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal. Kan ada kan, kita baru bangun tidur ngeliat istri kita udah sebel aja tuh. Mungkin kita ingat-ingat ngomongin jelek-jelek yang pernah masuk ke hati kita. Atau sebaliknya, istri kita bangun ngeliat kita gedek aja. Ya, itu doa itu biar apa? Biar istri, suami jadi buah hati semuanya.
Ya, anak-anak jadi buah hati. Itu namanya apa? Keluarga yang salehah tuh. Keluarga yang berkah tuh. Ya, kita. Baik. Nah, ini anaknya banyak, berkah sama taat semua itu susah. Anak-anaknya semua udah bisa anak-anak bisa. Allah, kerjaan yang nggak capek itu, santai itu. Maka umurnya ini sehatnya badannya. Ahwal solihin. Dulu 83 saya ngaji sama beliau sama Kemat Ali ya dia. Kemat Ali. Di depan sama Buya Kiai Haji Hai. Adanya Kiai Ayatul Saleh itu kan. Buya Hai ya. Buya Hai itu. Baik. Bal tajibu 'alaiha in kanat ghaniyah. Ya, bahkan wajib atasnya meskipun dia orang kaya, ya. Wala an hurratin, dan tidak wajib atas hurrah, orang yang merdeka, ya. Kalau merdeka mah ghaniyah, kaya lagi, ghairun nasijah, tapi dia kagak nusuz. Tuh, tahta muhsir, kondisinya kondisi emang apa namanya, ya orang kagak punya lah gitu, ya. Fala talzamu alaihi intifai bi sayasarihi, dan tidak wajib juga zakat fitri atasnya. Apa li intifai yasarihi, karena untuk ambil kemanfaatan bagi yasarihi. Apa yasari di sini maksudnya? An yasarihi, bagian kirinya. Wala alaiha, dan tidak juga atas dirinya. Likamali taslimiha, ya, nafsaha, karena atau untuk kesempurnaan keselamatan dirinya bagi si ini yang kasih zakat. Wala an waladin saghirin ghaniyan, tidak juga wajib atas anak kecil yang kaya, walaupun dia kecil lah, orang kaya bocah. Gitu banyak tuh ya, bapak ibunya kaya, meninggal, hartanya banyak kan, nah, dia mah kagak dizakati, malah dia wajib ngeluarin zakat, ya. Waladin saghirin ghaniyin, anak lelaki yang kecil yang kaya. Fatajibu min malihi, maka wajib zakat fitrah, atau wajib dia mengeluarkan zakat fitrah min malihi, dari hartanya sendiri, begitu. Habis dah. Fa in akhrajal abu anhu min malihi wallahu jaza, jika bapaknya mengeluarkan zakat fitrah, ya, untuk si anak kecil tadi, ya, dari hartanya dia, jaza, dibolehkan. Ini anak emang kaya, ini bocah, tapi bapaknya masih mengeluarkan zakat buat dia, boleh, ya. Wa raja'a wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa faqih auladana waj'alna minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung ya. Ya dah. Allah